Bayangkan, besok pagi Anda membuka exchange, tidak ada buyer, tidak ada seller, tidak ada likuiditas, tidak ada order book, tidak ada harga. Pasar berhenti. Karena kenyataannya, pasar bukan hidup karena trader. Pasar hidup karena likuiditas. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu mesin paling penting yang hampir tidak pernah dilihat publik. Mesin yang menjaga pasar tetap hidup. Sebelum membahas market maker, kita harus memahami satu kata, likuiditas. Kata ini terdengar teknis, padahal konsepnya sederhana. Bayangkan, Anda ingin menjual rumah. Jika ada 100 pembeli yang siap membeli, rumah itu liquid. Jika tidak ada pembeli, rumah itu tidak liquid. Hal yang sama berlaku pada uang. Hal yang sama berlaku pada Bitcoin. Hal yang sama juga berlaku pada USDT. Likuiditas berarti kemampuan untuk membeli atau menjual sesuatu dengan cepat, tanpa mengubah harga secara drastis. Semakin besar likuiditas, semakin mudah transaksi terjadi. Semakin kecil likuiditas, semakin mudah pasar bergejolak. Dan disinilah peran market maker dimulai. Market maker adalah perusahaan yang tugasnya menyediakan likuiditas. Mereka selalu siap membeli dan selalu siap menjual. Setiap saat, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ketika trader ingin membeli Bitcoin, market maker bisa menjadi penjual. Ketika trader ingin menjual Bitcoin, market maker bisa menjadi pembeli. Mereka membuat pasar tetap berjalan. Tanpa mereka, spread akan melebar. Harga akan lebih tidak stabil, dan transaksi besar akan jauh lebih sulit dilakukan. Dengan kata lain, market maker adalah oli dalam mesin keuangan digital. Kita jarang melihatnya, tapi kita langsung merasakan dampaknya jika ia hilang. Sebagian besar orang mengenal exchange, sangat sedikit yang mengenal market maker. Padahal perusahaan-perusahaan inilah yang membantu membangun pasar kripto modern. Mereka terhubung dengan exchange, OTC Desk, liquidity provider, treasury desk, institusi, dan jaringan settlement. Mereka bergerak di antara berbagai pasar, mencari ketidakseimbangan, menutup celah, menyediakan inventory, menyediakan modal, dan menjaga agar roda tetap berputar. Di Asia, pusat aktivitas ini biasanya terkonsentrasi di Singapura, Hong Kong, dan Dubai, karena ketiga kota ini menjadi titik pertemuan modal global. Sebagian besar orang menganggap exchange adalah pusat dunia kripto. Menurut saya, itu tidak sepenuhnya benar. Exchange adalah tempat yang lebih penting adalah likuiditas. Karena exchange tanpa likuiditas hanyalah aplikasi kosong. Sebaliknya, likuiditas tanpa berpindah, market maker dapat berpindah. Modal dapat berpindah. Dan ketika modal berpindah, pasar ikut berpindah juga. Inilah alasan mengapa banyak operator profesional lebih fokus memahami aliran likuiditas dibanding memahami harga. Karena harga mengikuti likuiditas, bukan sebaliknya. Jika episode ke-1 adalah cerita tentang uang, dan episode kedua adalah cerita tentang jalur keuangan, maka episode ketiga adalah cerita tentang bahan bakarnya, yaitu
likuiditas. Karena masa depan pembayaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh siapa yang memiliki modal, siapa yang memiliki jaringan, dan siapa yang mampu mengordinasikan settlement, serta siapa yang mampu menyediakan likuiditas saat dibutuhkan. Dalam dunia yang semakin digital, persaingan berikutnya mungkin bukan tentang aplikasi, bukan tentang blockchain, tetapi tentang koordinasi likuiditas global. Dan sebagian besar orang bahkan belum menyadari perang itu sudah dimulai. Ketika orang melihat harga Bitcoin, mereka melihat hasil akhirnya. Ketika operator melihat pasar, mereka melihat likuiditas. Karena di balik setiap transaksi, di balik setiap exchange, di balik setiap OTC Dash, selalu ada seseorang yang memastikan pasar tetap hidup. Dan ketika dunia bergerak menuju ekonomi digital, pertanyaan yang paling penting bukan lagi siapa yang memiliki uang, tetapi siapa yang mengendalikan likuiditas.